Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Oktaviani Putri, mahasiswi Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul dengan NIM 202006060086. Di sini saya sedang menempuh perkuliahan di semester 2 dan mengikuti mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis di kelas KJ02 dengan dosen pengampu Ibu Mutiah Munawaroh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan basic electrical sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, pada 14 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai definisi dari basic electrical, jenis arus apa saja yang digunakan, dan perwujudan alat dari electrical ini, dan jaringan-jaringan apa saja yang akan terpengaruh jika diberikan alat ini, dan efek fisiologi serta kontraindikasi apa yang harus diperhatikan. Listrik ini jika digunakan dengan tepat, pengaplikasiannya akan berguna secara efektif dan aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tentunya dengan cara dan metode serta dosis yang tepat, khususnya untuk keperluan terapi ini. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal, sebenarnya basic electrical ini merupakan penggunaan arus listrik berfrekuensi rendah yang digunakan untuk menstimulasi contohnya saraf dan modulasi nyeri. Nah, basic electrical ini sebenarnya menggunakan partikel-partikel kecil ya, yang kita sebut atom, yaitu atom itu kan punya bagian di intinya, yaitu ion positif dan ion netral yang kita sebut dengan proton dan neutron. Kemudian di kulitnya, di bagian kulitnya itu terdapat ion negatif yang kita sebut dengan elektron. Nah, elektron ini tidak mempunyai daya ikat yang kuat seperti inti karena dia itu berada di kulit, dan tentunya ada jarak yang mempengaruhi, dan juga elektron ini dipengaruhi dari luar lingkungan atom itu, sehingga dapat menarik elektron yang berada di kulit yang tadi yang tidak mempunyai daya ikat yang kuat. Nah, setelah itu atom itu kan bukan cuma satu, atom itu ada banyak, ada bisa 1000, 2000, bisa sejuta atau bahkan miliaran yang mungkin kita tidak sadari karena atom itu mikroskopik tentunya. Nah, atom-atom ini akan melakukan pelepasan elektron yang sama juga gitu kan, sehingga terbentuk suatu arus aliran dari perpindahan elektron itu yang bisa kita sebut dengan electrical flow atau arus listrik. Nah, metode atau teori inilah yang kemudian dikembangkan dalam penerapannya untuk menjadi salah satu metode pengobatan dalam dunia medis, khususnya fisioterapi gitu kan. Nah, tentu saja di electrical flow ini atau arus listrik ini harus mempunyai sirkuit atau jalan khusus yang tertutup antara elektron dan juga medianya. Nah, kemudian dalam dunia medis, sirkuit tertutupnya itu akan terbentuk antara listrik dan jaringan pada manusia. Gitu. Selanjutnya, jenis-jenis arus yang digunakan itu yang tadi ada DC yang pertama atau direct current. Direct current ini arus yang searah atau perpindahan elektronnya itu searah dari katoda ke anoda. Katoda itu kutub negatif dan anoda itu kutub positif. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif, dan itu searah aja, nggak ada bolak-balik gitu. Nggak ada dari positif ke negatif tiba-tiba, nggak ada. Dan searah juga tidak terputus-putus. Itu direct current. Dan kenapa dia itu bisa dari katoda ke anoda? Karena pada dasarnya arus itu berpindah dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kita bisa ketahui katoda atau kutub negatif itu mempunyai potensial elektron yang lebih banyak daripada anoda gitu kan. Di anoda bisa jadi tidak ada elektron atau hanya sedikit adanya, sehingga dari
tempat yang banyak elektron itu akan mengalir ke tempat yang sedikit elektronnya. Perpindahan ion ini akan mempengaruhi serat otot dan perubahan pH lokal pada jaringan manusia. Teknik yang digunakan dalam tujuan terapi jenis arus listrik direct current adalah iontophoresis. Iontophoresis ini merupakan pemberian low voltage stimulation. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu AC atau alternating current. Alternating current ini tidak seperti DC yang searah, arus ini lebih ke bolak-balik karena kutub positif dan negatifnya itu tidak tentu tempatnya. Bisa jadi kutub positif di kiri atau kutub negatif di kanan, atau bisa juga sebaliknya, sehingga terjadi perubahan arah arusnya tentunya. Nah, bolak-balik ini dapat terjadi juga karena adanya perubahan polaritas tegangan. Alternating current ini biasanya digunakan untuk mengurangi skin resistance, juga mempengaruhi saraf dan otot untuk kontrol nyeri dan kontraksi otot dalam teknik stimulasi interferensial. Yang ketiga ada pulse current. Pulse current ini berbeda dari dua sebelumnya yang tidak terputus. Pulse current ini terputus-putus atau mempunyai waktu interupsi. Nah, pulse current ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu monofasik dan bifasik. Monofasik itu merupakan aliran elektron searah yang terdapat kekosongan di antaranya. Monofasik ini bisa dikatakan mirip dengan DC atau direct current, hanya saja yang terputus. Contoh alatnya yang digunakan pulse current monofasik adalah HPVS. Sedangkan untuk yang bifasik ini merupakan aliran dua arah terputus dari elektron. Contoh alatnya itu ada NEMES. Di PC ini biasanya menggunakan interferential current dan juga Russian current. Gambarnya bisa kita lihat ya, yang dari sebelah kiri itu gambar gelombang direct current. Yang tengah itu ada gambar gelombang alternating current, yaitu punya amplitude. Terus yang ketiga itu ada pulse current. Bisa dilihat itu ada intrapulse interval, itu kayak waktu kosong dari ketidakadaan gelombangnya, makanya terputus-putus. Selanjutnya jenis bifasik dari pulse current itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang simetrikal dan asimetrikal. Simetrikal itu bentuk gelombangnya mirip satu sama lain, yaitu membawa ion positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Nah, contoh alatnya itu yang tadi NEMES atau neuromuscular electrical stimulation. Ya, setelahnya ada asimetrikal atau bentuk gelombangnya itu tidak mirip, menyerupai satu sama lain. Bisa juga dilihat di gambar ya. Contoh alat dari asimetrik ini adalah TENS, yaitu untuk mengontrol nyeri. Nah, asimetrikal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang gelombangnya balance dan unbalance. Balance itu mempunyai equal electrical charge. Contohnya juga TENS. Kan yang unbalance itu sama, efek positif dan negatifnya juga lebih besar, tapi ada muatan listrik bersihnya. Contoh alatnya itu adalah NEMES. Selanjutnya ada jenis alat yang menggunakan metode elektrikal ini, yaitu atau penggunaan arus listrik ini. Nah, pertama itu penggunaan AC itu tadi ada interferential current. Yang DC itu ada galvanic current atau sebutan umum penggunaan direct current untuk keperluan terapi gitu kan. Yang ketiga PC itu mempunyai yang monofasik itu ada HVPC, yang bifasik itu NEMES dan TENS. HVPC itu adalah high voltage pulse current. Dia itu berguna untuk mengedukasi ulang otot, meningkatkan joint mobility, dan juga mengobati
luka, mengurangi nyeri, edema, dan muscle atrophy. Sedangkan NEMS atau Neuromuscular Electrical Stimulation itu menggunakan High Voltage Electrical Stimulation, yaitu punya output 100-500 volt untuk mengurangi edema, nyeri, dan spasma otot. NEMS ini juga digunakan untuk melatih otot, mempertahankan ukuran otot dan kekuatan otot saat otot itu kurang pergerakannya atau immobilization. Juga digunakan untuk mengedukasi ulang otot dan meningkatkan aliran darah ke jaringan. Yang kedua dari biphasic pulse current adalah TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Nah, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation ini digunakan untuk mengurangi nyeri. TENS ini biasa digunakan secara terus-menerus setelah operasi dalam sesi 30-60 menit beberapa kali dalam sehari. Itu PC. Bisa dilihat juga dari gambar yang ada di sampingnya ya. Di sampingnya itu ada gambar PET elektroda ya, itu yang di bawah. Itu ada warna merah dan hitam. Merah itu anoda atau positif, dan yang hitam itu katoda atau negatif. Selanjutnya, ada jaringan apa saja sih yang terpengaruh oleh alat elektrikal ini? Yaitu ada jaringan yang berperan sebagai konduktor atau yang bisa menerima hantaran aliran listrik dan juga bisa menyampaikannya dengan baik atau menghantarkannya dengan baik. Yaitu ada otot, saraf, dan darah. Sedangkan yang berkebalikannya nih, yang bisa jadi penghambat atau yang kurang bisa menghantarkan arus listrik gitu kan, itu adalah tulang, fascia, dan juga lemak. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya, di gambar yang ada di kiri atas ini, yaitu ada contoh penggunaan dari elektroda yang harus menggunakan gel. Nah, gel ini digunakan sebagai media yang mempermudah ion untuk masuk ke dalam jaringan. Gel ini berperan tentu saja untuk lebih mudah mengantarkan aliran listrik sehingga dia berperan sebagai konduktor dong. Nah, seperti yang kita tahu tadi, fascia atau kulit itu dan jaringan lemak itu berperan sebagai isolator. Nah, di sini bisa jadi aliran yang dimasukkan dari elektroda bisa berkurang di isolator yang ini. Nah, setelah ionnya akan masuk ke jaringan yang dituju tadi, neuron-neuron yang menjadi reseptor akan menyampaikan ke sistem saraf pusat jika diberi stimulasi dari elektrikal itu. Terus kemudian akan tahu apa yang harus direspon oleh tubuh setelah mendapatkan stimulus itu. Gambar bawahnya juga ya, ada elektroda positifnya dan elektroda negatifnya, dan itu seperti membentuk sirkuit tertutup ya antara elektroda jaringan kemudian ke elektroda lagi. Nah, itu bisa dilihat juga konduktor dan insulator yang berperan ya. Kemudian konduktor yang bawahnya atau jaringan yang ujungnya itu ada melewati darah, saraf, dan otot juga ya. Nah, setelahnya ada efek apa saja ya yang akan terlihat atau akan dihasilkan dari penggunaan alat elektrikal ini. Yang pertama ada pengurangan nyeri. Yang kedua ada pengurangan spasma otot ya. Yang ketiga ada bengkak atau tumor. Yang keempat ada pengurangan atrofi otot atau menghilangnya massa otot sehingga ukuran otot itu akan mengecil dan menyusut. Jadi si efek dari alat elektrikal ini akan membantu mempertahankan bentuk otot itu. Yang kelima ada menghambat spasma otot. Yang keenam ada
mengurangi kekakuan sendi ya. Terus yang ketujuh itu ada peningkatan pengobatan otot atau muscle healing. Yang kedelapan ada muscle re-education atau edukasi kembali dari otot itu untuk bisa berkontraksi ya. Tentu saja alat elektrikal ini akan menargetkan saraf yang kemudian akan menstimulus otot untuk berkontraksi. Yang ke-9 ada fracture healing. Yang ke-10 ada stimulasi kekuatan otot. Selanjutnya ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini ada yang pertama adalah tidak boleh digunakan dalam pasien yang mempunyai indikasi tromboflebitis atau punya penggumpalan darah di pembuluh darah sehingga gumpalan tersebut menyebabkan peradangan dan nyeri, namanya tromboflebitis. Yang kedua ada hemoragik, itu adalah pendarahan di otak akibat pembuluh darah arteri yang pecah, pembuluh arteri pecah di otak gitu kan. Yang ketiga ada kehamilan. Yang keempat adalah impaired cognition or communication, itu adalah gangguan pemikiran akibat berbagai faktor dan juga gangguan komunikasi. Jadi dia kurang bisa menyampaikan apa yang sedang ia rasakan. Yang kelima ada kurang sensasi. Terus yang keenam ada gagal jantung. Yang kelima ada kulit rusak di daerah yang diberikan elektrikal ini. Yang ke-8 ada infeksi dan tuberkulosis. Yang ke-9 ada malignansi. Yang ke-10 ada electronic device di dekat penggunaan alat elektrikal ini. Nah, sudah cukup sampai di situ penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata-kata atau juga kurangnya ilmu dari Syabina ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.